Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Rizmeka Putri, Fakultas Usuluddin Dakwah, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. NIM 23384022010. Di sini saya akan mereview materi tentang metode-metode penggalian dan penemuan hukum Islam. Pertama yaitu ada ijtihad. Ijtihad adalah upaya seorang mujtahid atau ahli hukum untuk menentukan atau menetapkan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis, terutama ketika tidak ada teks yang jelas tentang suatu masalah. Contohnya, seorang mujtahid di zaman modern melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum mengenai penggunaan bayi tabung. Karena tidak ada nas atau teks Al-Quran atau hadis yang secara eksplisit menjelaskan teknologi ini, mujtahid tersebut melakukan ijtihad dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip umum dalam Islam, seperti menjaga keturunan dan tidak merusak nasab. Kedua yaitu ada taklid. Taklid adalah mengikuti pendapat seorang mujtahid tanpa mempertanyakan dalilnya. Biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad. Contohnya apa? Contohnya, seorang muslim awam mengikuti fatwa dari mazhab Hanafi bahwa sholat subuh terdiri dari 2 rakaat tanpa memahami dalil yang mendasarinya. Ia bertaklid kepada ulama mazhab Hanafi karena ia mempercayai otoritas mereka dalam masalah hukum Islam. Ketiga yaitu ada ittiba. Ittiba adalah mengikuti pendapat seorang mujtahid dengan mengetahui dan memahami dalil-dalil yang digunakan oleh mujtahid tersebut. Contohnya apa? Contohnya, seorang muslim mengikuti pendapat Imam Syafi'i tentang tata cara berwudu. Ia mempelajari dan memahami dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam menetapkan tata cara tersebut. Dengan demikian, ia tidak hanya mengikuti secara membabi buta, tetapi juga memahami pesan hukumnya. Keempat yaitu ada talfi. Talfi adalah mengambil hukum dari berbagai mazhab untuk masalah yang berbeda dalam satu kasus. Seringkali digunakan untuk mencari solusi yang paling mudah atau sesuai. Contohnya, seorang muslim yang berada dalam keadaan darurat ingin tetap melaksanakan sholat di perjalanan. Ia mengambil pendapat mazhab Hanafi yang memperbolehkan jamak atau menggabungkan sholat tanpa harus dilakukan secara berurutan. Dan pada saat yang sama, ia mengikuti mazhab Maliki yang memperbolehkan sholat dalam keadaan duduk jika tidak memungkinkan berdiri. Dengan menggabungkan dua pendapat ini, ia dapat melaksanakan sholat dengan cara yang paling memudahkannya dalam situasi tersebut. Keempat konsep ini menunjukkan beragam cara dalam menetapkan hukum Islam sesuai dengan kondisi dan kapasitas individu dalam memahami dan menginterpretasi teks-teks hukum. Sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.